Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Oktiarani dalam program Tribun Talks edisi Gebrakan Sang Pemimpin. Kali ini saya sudah hadir di Balai Kota Bogor ditemani dengan sosok pemimpin yang punya integritas tinggi untuk membangun Kota Bogor. Tidak lain dan tidak bukan adalah Wali Kota Bogor, Bapak Deddy Arahim. Halo, Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Okti. Iya, betul. Bapak ini masyarakat atau warga Kota Bogor sebelumnya mengenal Bapak sebagai Wakil Wali Kota Bogor Ya. dan sekarang sudah menjabat sebagai Wali Kota Ya. nih Pak. Apa Ya. sih perbedaan yang sangat mencolok Pak atau signifikan Pak? Iya, sebetulnya alhamdulillah selama menjadi Wakil Wali Kota itu diberikan kesempatan oleh Pak Bima, Wali Kota Bogor, untuk ikut menggarap berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Oke. Jadi saya mempersiapkan berbagai hal ya, terutama bagaimana pencapaian janji politik Pak Bima dan Deddy waktu itu agar bebannya Pak Bima itu tidak terlalu berat. Oke. Jadi saya pikir dengan diberikan kesempatan maka alhamdulillah sampai dengan akhir masa jabatan itu kan pencapaiannya hampir mendekati semua janji politik yang disampaikan sebelumnya. Oke. Ya, jadi kurang lebih itu. Di era Pak Bima memang sudah berkembang, tapi di tangan Bapak ini lebih berkembang nih. Karena transportasi dan juga pembangunan itu boleh diceritakan nggak sih Pak sebenarnya apa saja yang dilakukan Pemkot Pak? Ya sebetulnya begini, tantangan saya waktu jadi wali kota itu adalah di bidang transportasi. Betul. Salah satunya adalah berhentinya subsidi dari pemerintah pusat untuk bis kita. Oke. Nah, subsidi yang jumlahnya sekitar 50-an miliar dari pemerintah pusat itu sebetulnya sangat membantu masyarakat. Oke. Istilah dari uang rakyat kembali ke rakyat itu direpresentasikan dengan bis kita. Nah, masalahnya karena mungkin ya persoalan subsidi di pusat ini belum clear, maka pada saat itu muncul kebijakan di mana BTS atau by the service dari Kementerian Perhubungan itu kemudian di stop. Oke. Nah, saya tentu harus mengambil langkah yang strategis. Betul. Sambil melihat, karena kan keuangan pusat sama keuangan pemerintah daerah berbeda. Nah, saya coba mengurai, begitu dilantik, nomor satu saya bilang target saya adalah mengembalikan fungsi pelayanan bis kita untuk masyarakat. Betul. Nah, singkat cerita, alhamdulillah dengan berbagai perjuangan, kemudian disetujui juga oleh DPRD Kota Bogor, kita bisa memfungsikan 2 dari 4 koridor. Betul. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal bahwa tidak sama jumlah keuangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita harus lebih rigid, lebih hati-hati. Pembagiannya juga harus lebih rinci. Betul. Nah, itu akhirnya belum berjalan mungkin 1-2 bulan ya. Oke. Akhirnya bis kita bisa dioperasionalisasikan kembali dan bisa berjalan melayani masyarakat. Itu luar biasa sih Pak. Ya kalau menurut saya tidak mudah ya, tidak mudah. Karena ada namanya usaha investasi itu ada capex dan opex. Oke. Jadi si investor tentu harus berhitung. Betul. Kalau kemudian tidak kita berikan subsidi, maka tidak mungkin tarif angkutan itu misalnya dibebankan kepada masyarakat harganya 15.000 naik bis kita kemahalan. Nah, itu yang sudah diperjuangkan dan alhamdulillah bisa. Maka dari itu koridor 1 dan 2 sudah dibuka kembali ya Pak. Ada harapan nggak sih Pak untuk koridor selanjutnya Pak? Insya Allah di anggaran perubahan koridor yang 2 lagi akan kita buka juga. Nah, di tahun 2026 4 koridor insya Allah berjalan dengan normal, tetapi dengan skema pembiayaan dari subsidinya pemerintah Kota Bogor. Pak, ini kan Bapak baru saja dilantik dan mendapatkan PR dari Presiden Prabowo terkait dengan estetika kota. Itu apakah sudah selesai PR-nya Pak? Ya, jadi begini, saya melihat ini tantangan yang luar biasa karena disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang secara spesifik ya menyampaikan tugas kepada saya dan Pak Wakil untuk kembali mengembalikan estetika Kota Bogor. Nah, salah satu yang menjadi perhatian beliau adalah bagaimana billboard, kemudian juga
videotron, kemudian juga spanduk-spanduk, termasuk juga mungkin ada ya barangkali apa istilahnya, bukan spanduk ya, spanduk, billboard, kemudian baliho. Baliho. Nah, baliho itu tidak lagi seperti sebelumnya. Okay. Nah, jadi ini kesempatan yang bagus untuk memulai. Artinya apa? Saya jadi tahu di sepanjang seputar SSA itu, sistem satu arah itu ada berapa banyak videotron, betul. ada berapa banyak betul, baliho, betul. ada berapa banyak billboard ya, billboard ya. Betul. Nah itu kurang lebih dari situ mulainya. Nah dan saya akhirnya jadi tahu mana yang izinnya masih berlaku, mana yang sudah habis. Nah dari situ kemudian kan itulah modal. Nah kemudian di luar itu ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan ke depan. Estetika kota itu kan bukan menyangkut hal berbau iklan saja, betul. Tetapi bagaimana beautifikasi kota itu juga menyangkut penataan ruang milik jalan, kemudian drainase jalan, kemudian juga penerangan jalan umum, betul. kemudian juga taman-taman dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya tadi membuat orang semakin nyaman untuk tinggal dan betah di Bogor. Betul, jadi tidak hanya membersihkan ya Pak ya? Bukan, jadi memang kita harus merencanakan. Baik. Nah, saya mengambil juga satu kesempatan di mana ada efisiensi. Betul. Jadi di satu sisi efisiensi ini berdampak pada okupansi hotel misalnya. Berdampak pada perjalanan dinas para ASN, PNS dari berbagai daerah termasuk dari Bogor. Tetapi dari satu sisi yang lain, ini ada relokasi anggaran yang bisa kita manfaatkan untuk tadi beautifikasi kota. Nah, saya sudah hitung berapa banyak yang akan kita jadikan sebagai bagian dari program penataan melalui penyelamatan ruang milik jalan, kemudian pedestrian, kemudian kanstinisasi, pembangunan UDIT ya untuk saluran air, kemudian menurunkan kabel-kabel di atas ke dalam tanah, dalam ducting. Termasuk juga penataan drainase. Nah itu akhirnya uangnya kita arahkan ke sana dan insya Allah sedang berjalan dalam bulan-bulan ke depan, insya Allah sudah mulai kita laksanakan. Pada ini kita sebelum ke anggaran, ini semenjak Bapak menjabat ini masih banyak bencana-bencana Pak, seperti bencana yang batu tulis amblas. Ini progres penanganannya seperti apa Pak Denny? Bencana itu kan tidak kita duga, tapi tentu segala sesuatu itu bisa saja muncul karena memang Bogor ini kan kota yang akrab sama bencana. Setiap tahun itu Bogor mengalami kurang lebih 1000 kejadian bencana, 1000 loh. Ya setiap tahun rata-rata. Mulai dari apa? Banjir lintasan, pohon tumbang, kemudian juga tanah longsor, pergeseran tanah, kemudian juga apalagi puting beliung dan lain sebagainya. Nah, kita harus siap, pemerintah Kota Bogor harus siap. Nah, kemarin ada bencana amblasnya Jalan Saleh dan Asasmita, tentu di luar perkiraan, karena ternyata dari hasil penelitian di bawah Jalan Saleh dan Asasmita yang sekarang amblas itu, kita klasifikasikan bencananya bencana hidrologi kalau tidak salah. Ya kalau nggak salah nanti tolong saya agak lupa. Nah, di situ ada mata air ternyata. Oh iya benar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya salah satu dari rekomendasi Kementerian PU, kita harus menyiapkan yang namanya trase baru. Nah, tidak boleh lagi dilalui di situ. Nah, trase baru ini kan nggak gampang ya. Kita harus cari tanahnya. Kita harus pastikan bahwa tanah itu misalnya mau dibebaskan atau mau dibeli. Nah, kemudian seiring dengan waktu akhirnya kita dapat tanahnya. Tetapi tadi kan biaya pembebasan lahan ini tidak murah. Nah, tinggal bagaimana alokasi pembebasan lahan ini memenuhi persyaratan secara administrasi dan keuangan, tidak menyalahi aturan, dan tentunya memenuhi juga aspek-aspek teknis. Nah,
Sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita sudah siapkan lahannya, ya. Pemilik lahan sudah mau dilepas. Anggarannya sudah kita alokasikan, meskipun belum kita pastikan pembayaran dan lain sebagainya, harga dan lain sebagainya. Tetapi artinya apa? Artinya langkah-langkah dalam rangka membangun trase baru itu sudah kita lakukan. Ini yang tadinya dijadikan sebagai hutan tadi ya Pak? Bukan. Jadi jalan lama yang amblas kan tidak bisa difungsikan kembali sebagai jalan. Jalanan, betul. Nah itu kita dorong, kita rubah menjadi Taman Batu Tulis. Waktu kedatangan Pak KDM, beliau menyebutnya nanti dibikin leuweung batu tulis, ya kurang lebih sama lah. Sama. Jadi memang pada saat awal kita memang merencanakan, kalaupun tidak jadi dibikin jalan kembali, tentu dijadikan taman atau leuweung gitu ya. Baik, Pak, ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Beberapa waktu lalu terbit Perpres soal efisiensi yang berpengaruh ke daya beli masyarakat. Ini apakah Kota Bogor juga ikut merasakannya, Pak? Ya pastilah ya, karena perputaran ekonomi Indonesia ini dipicu oleh keberadaan PNS, ASN yang melakukan berbagai kegiatan. Betul. Ya sebagai contoh, Kota Bogor ini sangat tergantung dengan kegiatan pemerintah pusat. Nah, kalau dilihat dari data pendapatan daerah dari sisi hotel saja, hari Senin sampai Jumat itu okupansi hotel ini diisi oleh kegiatan pemerintah pusat di Kota Bogor. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu itu baru bergeser. Jadi kegiatan sosial, kegiatan keluarga, kegiatan pendidikan, wisuda, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, maka ya Kota Bogor sudah pasti terdampak. Ya, tetapi yang saya dengar kan bukan hanya Kota Bogor terdampak, hampir seluruh Indonesia. Nah, namun demikian tentu kita harus mencari semacam langkah-langkah ya yang lebih strategis untuk bagaimana Kota Bogor ini tetap diminati oleh pengunjung. Pak, ngomongin okupansi hotel nih, di bulan Maret hanya 28%, dan stagnan di April hingga Mei di angka 52%. Ini bagaimana pandangan dari Pemkot Bogor untuk mengatasi tantangan ini, Pak? Ya, nah ini artinya begini, kalau sampai dengan April sudah meningkat dari 28 menjadi 52, artinya kita sudah punya titik keseimbangan. Di mana misalnya ya, sudah tidak ada lagi perjalanan dinas. Nah, cuma sekarang itu kan sudah mulai longgar. Kegiatan-kegiatan kementerian lembaga sudah mulai dibuka. Artinya setelah bulan Mei ini, Mei, Juni, seterusnya sampai dengan akhir tahun, kita optimis bahwa kegiatan pemerintah pusat akan dibuka kembali, dan tentunya ini akan membawa harapan lah ya bagi pemerintah Kota Bogor, optimis peningkatan okupansi hotel. Di luar itu, teman-teman seperti hari ini ya, kita juga tetap terus berusaha untuk membuat event-event di Bogor ini semakin banyak. Dan yang paling penting adalah penyelenggaraan event di Bogor itu harusnya levelnya itu nasional atau bahkan internasional, sehingga okupansi hotel bisa ya sedikit lebih meningkat lagi, dan tentu para pelaku usaha perhotelan ini akan lebih senang. Pak, sudah ada sosialisasi kepada pelaku pengusaha hotel ini belum sih, Pak? Secara langsung maupun tidak langsung sudah kita komunikasikan. Dan kita juga inginkan tadi lembaga-lembaga penelitian yang ada di Bogor, kemudian juga perguruan tinggi yang ada di Bogor, termasuk juga kementerian lembaga, untuk mereka mulai bikin kembali ya, membuat lagi event-event di Kota Bogor. Nah, ya tadi saya sampaikan beberapa hari terakhir ini ada kegiatan-kegiatan event yang levelnya nasional bahkan internasional. Bahkan saya secara langsung menawarkan kepada lembaga-lembaga itu, kalau mereka bisa bawa tamu, bisa bawa pengunjung ke Bogor, bisa mengadakan event di Bogor, maka setiap event yang mereka selenggarakan di Kota Bogor itu, saya siapkan Balai Kota sebagai tempat untuk gala dinner, sebagai tempat penyambutan para peserta ya, untuk bisa hadir di Kota Bogor. Demikian juga kalau ada event-event yang tingkatnya nasional, bahkan internasional, dimanapun di Kota Bogor mereka selenggarakan, insya Allah untuk pembukaannya saya akan datang. Itu salah satu insentif yang saya berikan kepada para pengusaha. Nah Pak, ini turunnya daya beli tentunya berdampak juga kepada kepercayaan investor nih Pak.
Ini apa sih yang Bapak lakukan untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan dari para investor, Pak? Iya, investor itu kan datang kalau perizinannya mudah ya. Kalau kemudian pemerintah memberikan semacam perhatian penuh bahwa mereka bisa kita lindungi investasinya. Betul. Nah, salah satu yang sudah kami lakukan juga selain memperbaiki dari sistem perizinan, kemudahan perizinan, kita juga minta mereka para investor ini untuk bisa berkomunikasi langsung dengan kepala daerah. Artinya kalau ternyata ada hambatan-hambatan yang mereka temui di lapangan, kalau komunikasi dengan kepala daerah, maka tentu kami akan coba carikan solusinya. Itu sudah terjadi. Tadi hari ini ada satu rumah sakit ya yang mereka sudah lakukan proses perizinannya dan ada hambatan-hambatan yang mereka belum bisa penuhi. Nah, mereka mencari solusi dan tentu saya harus berusaha juga bagaimana mengarahkan mereka untuk bisa mencarikan solusinya tadi. Itu salah satu contoh. Nah, di luar itu contoh ya, kenyamanan itu juga kan harus direpresentasikan dengan kondisi Kamtibmas. Betul. Nah, gangguan keamanan dari premanisme itu kan sudah kita representasikan dengan langkah-langkah misalnya melarang para pengamen untuk mereka ngamen di angkot misalnya. Betul. Kemudian mereka nggak boleh lagi nyamperin orang lagi makan di meja, apalagi di kafe, apalagi di restoran kan gitu kan. Itu kan salah satu upaya yang kita lakukan supaya mereka ada rasa tenang. Investasi ini kan nggak harus dari luar negeri aja. Investasi lokal mereka bikin kafe, restoran, hiburan, hotel itu juga harus kita lindungi. Nah, itu kita lakukan. Berarti Kota Bogor ini masih potensial untuk menanamkan modal bagi para investor ya, Pak? Tentulah, tentu. Karena kan pergerakan ekonominya tetap ada, kemudian juga potensi-potensi ekonomi, jasa perdagangan juga tinggi. Ya, jadi itu yang kita dorong supaya mereka tetap mau berinvestasi di Kota Bogor. Terakhir, Pak. Ya. Apa mimpi terbesar Bapak tentang Kota Bogor? Ya, yang pertama begini, kita harus punya yang namanya Master Plan Bogor 2045. Harus punya dulu, supaya siapapun nanti para kepala daerah yang akan mengisi jabatan sebagai wali kota atau wakil wali kota itu punya guidelines. Nah, si Master Plan ini harus disandingkan dengan perencanaan di tingkat regional, ya, di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Jadi contoh sederhananya begini, kalau kita nggak bergaul ya, kita nggak pernah nanya, misalnya LRT itu bakal ke Bogor nggak sih? Bakal nyampe kemana kalau ke Bogor? Nah, kalau kita tahu dan kita juga punya hubungan yang baik dengan pejabat di level pemerintah pusat, maka informasi itu kan akan sampai ke kita. Betul. Jadi kalau misalnya LRT sampai dengan ke Baranang Siang, maka sistem transportasi lanjutan dari Baranang Siang harus kita siapkan. Betul. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita harus punya master plan-nya. Nah, ujung dari master plan itu kan ada konsepsi namanya. Akan dibawa kemana Kota Bogor ini? Bogor itu tentu ke depan harus menjadi green city misalnya. Nah, maka urutan langkah-langkah mewujudkan Bogor green city itu harus kita tempuh. Bagaimana menurunkan emisi gas buang, bagaimana mengganti karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dari bahan bakar fosil, kemudian berganti ke listrik atau berganti ke kendaraan transportasi massal. Ya, kemudian bagaimana menekan di wilayah tengah kota ini cakupan angkutan kotanya memang dilayani hanya dengan kendaraan yang emisinya rendah. Kan itu bagian-bagian dari konsep ya untuk menjadikan Bogor green city. Kemudian yang kedua, Bogor arahnya apalagi harus menjadi smart city dong, kan gitu kan. Smart city itu kan harus ada semacam penanganan secara IT, informasi teknologi yang memadai supaya masyarakat bisa terbantu. Tidak perlu misalnya perizinan itu harus datang ke kantor, harus bisa dilakukan dari rumah. Kemudian transaksi-transaksi se-Bogor ini tidak harus pakai cash, bisa cashless atau pakai dipermudah card, dipermudah. Betul. Kemudian juga misalnya pergerakan masyarakat itu bisa termonitor, keamanan masyarakat itu bisa terlihat ya, supaya
Bogor bisa lebih efisien dalam menggerakkan, mendeploy pegawainya. Jadi jangan gini, selama ini mungkin CCTV-nya nggak banyak, kita kerjanya kan cuma ngechatin dari orang-orang yang bikin graffiti ya. Betul. Nah, karena kita nggak punya CCTV, kita cuma ngechatin doang. Nah, kalau punya CCTV, kita bisa kerjasama sama kepolisian untuk mengcapture sampai detail, bahkan sampai plat nomornya. Kalau bisa sampai kita rekognisi wajahnya, siapa pelakunya. Kan itu arah menjadi Bogor yang smart kan gitu kan. Kemudian juga misalnya Bogor kita arahkan menjadi heritage city. Nah, modalitas kita di mana Kota Bogor ini punya beberapa kawasan peninggalan kolonial, kan itu kita bisa jadikan sebagai modal untuk wisata sejarah. Jadi bukan hanya kebun raya, tetapi kita jadikan modal kolonial heritage ini, kita jadikan juga sebagai atraksi ya, atraksi wisata yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain, kan gitu kan? Itu kurang lebih gambarannya. Pak Didi, kalau tidak salah ada 2 pembangunan sekolah baru. Itu boleh diceritakan ke Tribuners, Pak? Ya, sebetulnya di masa saya dengan Pak Bima sudah ada 1 sekolah, kemudian kita sudah rancang 2 sekolah baru, dan alhamdulillah di tahun ini insya Allah 2 sekolah baru ini selesai. Bahkan di tahun ini juga di bulan Juni sudah bisa dioperasialisasikan. SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 23. Nah, 2 SMP Negeri ini menjawab kebutuhan masyarakat dan rasio serta sebaran sekolah. Jadi kalau sekarang kan jumlah sekolah negeri SD ada berapa? Ada 200 sekian SD. Ya, kemudian SMP-nya ada berapa? Kemarin SMP-nya hanya 20. Nah, sekarang sudah ada 23. Ya, tahun ini ada 23. Nah, 3 tambahan SMP baru ini supaya tadi mendekatkan rasio dan juga tadi sebaran mereka yang selama ini belum kebagian menikmati pendidikan dari sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan tentu kita akan terus tetap coba untuk mencari lahan-lahan yang sesuai dengan alokasi yang memungkinkan untuk kita bangun SMP baru. Pak, putusan MK kemarin tuh baru ada sekolah gratis. Ini bagaimana di Kota Bogor sendiri, Pak? Pada prinsipnya kalau itu menjadi perintah pasal di undang-undang, ya, tentu kita harus laksanakan. Nah, hanya tentu bagaimana penganggarannya dan siapa yang kira-kira bisa tersentuh oleh anggaran. Jadi artinya gini, bagaimana status guru yang non PNS? Apakah memungkinkan untuk disentuh melalui anggaran APBN, APBD kan gitu. Anggaran kita memungkinkan nggak, Pak? Kalau anggaran Kota Bogor kalau ke sana belum ya, belum, karena sekarang ini kan hanya baru menyentuh di sekolah negeri. Kalaupun sekolah swasta itu dalam bentuk bantuan BOS. Tapi tidak menutup kemungkinan, apalagi ini menjadi kebijakan nasional. Tapi kan ini baru keputusan, operasionalisasinya kan harus dihitung. Betul. Ya, tapi intinya begini, pendidikan penting ya, karena di luar itu kita juga harus mempersiapkan guru yang memadai jumlahnya, kemudian juga dengan kompetensi yang mumpuni, sehingga tujuan terbentuknya generasi emas Indonesia tahun 2045 itu tercapai. Ya, tapi saat ini ya di luar tadi keputusan MK, kita sedang menghadapi yang namanya defisit guru. Ya, kenapa? Karena 20 guru per bulan itu pensiun, kali 12, 240 guru pensiun. Penggantinya nggak sebanyak yang pensiun. Jadi jangan ngomongin tadi soal pendidikan gratis. Kita siapkan dulu infrastrukturnya, kita siapkan dulu tenaganya, sumber daya manusianya untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia Kota Bogor yang mumpuni, yang memang unggul di kemudian Pak, ini masih soal sekolah, ini lagi rame banget di media sosial soal barak militer. Nah, di Kota Bogor sendiri akankah ada barak militer seperti itu, Pak? Saya sudah komunikasi dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres. Jadi pada prinsipnya Batalion Garuda 315 itu bisa disiapkan untuk menampung anak-anak yang dikategorikan nakal. Nah, permasalahannya sekarang kriterianya. Nah, oleh karena itu saya nanti akan coba dalami dan akan menghimbau ya kepada orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk menanggulangi ya kenakalan anaknya, untuk didaftarkan dulu
Nah, jadi kita punya sedikit gambaran bahwa tidak bisa kan sembarangan kita tunjuk si ini nakal, si itu nggak nakal, tapi preferensinya adalah orang tua. Jadi orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya, sudah dianggap menyerah, itu silahkan daftar ke pemerintah Kota Bogor dan nanti kita akan salurkan untuk kita didik di barak militer. Sudah disiapkan ya Pak ya? Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak. Kita doakan semoga semuanya lancar dan pembangunan semoga cepat selesai juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yakti. Tribuners, segitu saja perbincangan menarik hari ini. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa.